Albert Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Leonardo da Vinci. Pikirkan tentang semua orang ini. Apa kesamaan mereka? Selain fakta bahwa mereka mengubah dunia dengan ciptaan, penemuan, dan karya seni mereka. Mereka semua memiliki IQ yang tinggi, serta sangat cerdas dan kreatif. Tapi kamu nggak perlu jadi ilmuwan, seniman, ahli matematika, atau pemain catur untuk punya IQ tinggi. Dan sebaliknya, kalau kamu salah satu dari mereka, bukan berarti kamu punya IQ tinggi. IQ, singkatan dari Intelligence Quotient. Gampangnya, IQ adalah skor yang menunjukkan seberapa baik kamu menggunakan logika dan kemampuan penalaran, serta seberapa cepat kamu memproses informasi. Tapi perlu diingat, ada beragam jenis kecerdasan, mulai dari kecerdasan emosional hingga kinestetik badani, dan tes IQ hanya dapat mengukur salah satunya. Apa kamu sudah siap untuk mengetes skor IQ-mu? Ada 20 pertanyaan dalam tes ini, dan kamu punya waktu 7 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Untuk setiap jawaban yang benar, kamu dapat 1 poin. Jangan lupa untuk menghitung skormu dan bagikan hasilnya di kolom komentar di akhir video. Sudah siap? Yuk mulai! Pertanyaan pertama, berapa banyak angka 2 yang muncul di antara 1 dan 100? A. 10, B. 20, C. 12, D. 11. Jawaban yang benar adalah 20. Kalau jawabanmu benar, bagus sekali. Tapi kalau salah, berarti kamu mungkin lupa dengan angka 2 di angka 21, 22, 23. Aku yakin kamu paham. Pertanyaan kedua, lihatlah urutan ini. Angka berapa yang muncul berikutnya? A. 44, B. 16, C. 56, D. 64. Dalam urutan ini, setiap angka lebih besar dari angka sebelumnya. Ini berarti angka yang kamu cari juga harus lebih besar dari 32. Jadi, urutannya seperti ini. Dan jawaban yang benar adalah 44. Pertanyaan ketiga, hari apakah besok jika 3 hari yang lalu adalah hari Rabu? Jawaban yang benar adalah hari Minggu. Pertanyaan keempat, berapakah 1/4 dari 2/3-nya 9.000? A. 2.000, B. 3.000, C. 1.500, D. 1.000. Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan kelima, angka berapa yang semestinya muncul berikutnya dalam urutan ini? A. 7, B. 18, C. 27, D. 26. Lihatlah angka ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7 terlebih dulu. Angka-angka tersebut berkurang 1. Sebaliknya, angka ke-2, ke-4, dan ke-6 bertambah 1. Angka yang kamu cari termasuk dalam kelompok kedua, karena merupakan angka ke-8. Dan angka berapakah setelah 25? Pastinya 26. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Pertanyaan ke-6, kata mana yang berbeda sendiri? A. Indeks, B. Glosarium, C. Buku, D. Bab. Kata bukulah yang berbeda, karena yang lainnya adalah bagian dari buku. Pertanyaan ke-7, jika think berubah menjadi night, maka 75120 berubah menjadi apa? A. 21057, B. 51270, C. 17052, D. 70521.
Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus mencari tahu hubungan antara kata thing dan angka 75120. Setelah menemukannya, kamu akan menyadari bahwa huruf tertentu setara dengan angka tertentu. Jadi, T setara dengan angka 7, H dengan 5, I dengan 1, N dengan 2, dan G dengan 0. Sekarang, susunlah angka-angka ini sesuai dengan urutan huruf pada kata night. Kamu akan memperoleh 21057. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan ke-8. Ada berapa banyak segitiga dalam gambar ini? A. 10, B. 13, C. 17, D. 12. Jawaban yang benar adalah 13. Pertanyaan ke-9. Bentuk mana yang berbeda dari yang lain? Jawaban yang benar adalah C, karena semua bentuk lainnya punya 8 sisi, sedangkan yang satu ini cuma punya 6 sisi. Pertanyaan ke-10. Kata apa yang akan berada di urutan ketiga kalau kamu menyusunnya sesuai urutan abjad? A. Thread, B. Trees, C. Trail. Kamu merasa jago matematika? Kalau begitu, ini kesempatanmu untuk membuktikannya. Aku sudah menyiapkan tes IQ terbaik untukmu. Jangan lupa untuk mencatat setiap jawaban yang benar ya. Lihatlah gambar ini. Bisakah kamu memberitahuku berapa nomor tempat parkir yang tertutup oleh mobil ini? Nah, pertanyaannya, matematika ini nggak butuh perhitungan sama sekali. Jika gambarnya dibalik, kamu akan melihat deretan angka sederhana. Jadi jawaban yang benar adalah 87. Aku adalah bilangan ganjil. Hilangkan satu huruf dan aku menjadi genap. Angka berapakah aku? Jawabannya 7. Hilangkan huruf S dan jawabannya menjadi even atau genap. Ada angka 3 digit. Digit kedua 4 kali lebih besar dari digit ketiga. Sedangkan digit pertama selisih 3 lebih sedikit dari digit kedua. Berapakah angka tersebut? Jawaban yang benar adalah 141. Sally berusia 54 tahun dan ibunya berusia 80 tahun. Bisakah kamu tahu berapa tahun yang lalu usia ibu Sally 3 kali lipat dari usia Sally? Jawabannya 41 tahun lalu ketika Sally berusia 13 tahun dan ibunya berusia 39 tahun. Aku menjumlahkan 6 dan 11 dan mendapatkan 5. Bisakah kamu menjelaskannya? Nah, kamu harus gunakan kemampuan berpikir kritis untuk menjawabnya, bukan keahlian matematika, dan mengubah perspektifmu. Saat pukul 11 pagi, menambahkan 6 jam akan menjadi pukul 5 sore. Begitulah caranya. Berapakah bilangan terkecil yang bertambah 12 ketika dibalik dan dibalik? Jawabannya 86. Ketika dibalik dan diputar, angkanya jadi 98, yang berarti 12 lebih banyak dari 86. Kembaranku tinggal di kebalikan dari nomor rumahku. Selisih antara nomor rumah kami berakhiran 2. Berapa angka terendah yang mungkin dari nomor rumah kami? Aku nggak pernah mengatakan teka-teki matematika ini akan mudah dipecahkan. Oke, berikut jawaban untuk yang satu ini.
Angka terendah yang mungkin untuk rumah-rumah tersebut adalah 19 dan 91. Selisihnya adalah 72. Seorang ayah berusia 4 kali usia anaknya. 20 tahun lagi, usianya menjadi 2 kali lipat. Berapa umur mereka sekarang? Sang ayah berusia 40 tahun dan putranya berusia 10 tahun. 3 bilangan positif apa saja yang memberikan jawaban yang sama ketika dikalikan dan dijumlahkan? Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kamu punya botol berkapasitas 3 liter dan 5 liter. Bagaimana cara mengukur 4 liter air dengan tepat? Isi botol kapasitas 3 liter dan tuangkan ke botol kapasitas 5 liter. Kemudian, isi botol 3 liter lagi dan tuangkan dengan hati-hati ke dalam botol 5 liter sampai penuh. Ini akan menyisakan 1 liter air di botol kapasitas 3 liter. Kosongkan botol kapasitas 5 liter dan tuangkan 1 liter air dari botol 3 liter ke dalamnya. Sekarang, isi botol 3 liter sekali lagi dan tuangkan ke botol kapasitas. Sudah siap? Ayo mulai. Yeah. Bonnie punya 2 ekor babi, Gala punya 2 ekor serigala, dan Tony punya seekor kuda poni. Mereka semua berada di tepi sungai yang lebar dan berbahaya. Mereka harus menyeberang, tapi hanya ada 1 rakit kecil di sana. Tapi itu tidak sesimpel kelihatannya. Ada 5 aturan yang harus mereka ikuti. Aturan pertama, rakit hanya bisa mengangkut 2 penumpang. Kedua, hanya manusia yang bisa mendayung. Ketiga, babi tidak boleh naik bersama Gala kecuali ada Bonnie. Keempat, serigala tidak boleh naik bersama Bonnie tanpa Alex. Terakhir yang kelima, kuda poni hanya bisa naik bersama Tony. Bagaimana mereka semua bisa menyeberang? Pertama, Tony naik ke rakit. Dia harus membawa salah satu serigala menyeberang. Itu tidak melanggar aturan. Saat dia kembali, Gala membawa serigala kedua menyeberangi sungai. Alex kembali sendirian dan membawa Bonnie menyeberang ke sisi lainnya, di mana Bonnie meninggalkan Alex dan kembali sendirian. Dia memberikan rakit kepada Tony dan kuda poninya, dan mereka pun menyeberang. Di sisi seberang, Gala menaiki rakit dan menjemput Bonnie. Dia menjemputnya, mereka kembali, dan Bonnie meninggalkan Gala di sana. Dia kembali untuk menjemput babi-babinya satu persatu. Akhirnya, kukira ini tidak akan pernah berakhir. Oliver tersesat di jalan saat sedang menyetir. Jadi dia mencari kota terdekat dan memutuskan bermalam di hotel. Dia menuju ruang makan prasmanan. Oliver bilang dia tidak bisa mencium bau makanan karena hidungnya tersumbat akibat alergi. Tiba-tiba, lampu mati dan semua orang tertidur. Keesokan paginya, Oliver merasakan sakit kepala yang parah dan dia tidak bisa mengingat apa-apa. Lihatlah 2 foto dari sebelum dan sesudah mati lampu. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Lihatlah, ada beberapa balon di foto pertama, sedangkan di foto kedua nggak ada. Balon-balon itu pasti diisi dengan gas tidur. Seseorang ingin semua orang tertidur. Suatu hari, Mary datang ke kantor dan menyadari kantor mereka telah dirampok. Penjaga malam mengatakan dia mendengar suara-suara mencurigakan saat sedang berkeliling. Sesampainya di sana, dia melihat pintu kantor terbuka dan brankas pun sudah terbuka. Penjaga malam itu juga bilang dia melihat keluar jendela dan mendapati seseorang masuk ke mobil. Tapi sinar matahari menyilaukannya dan dia nggak bisa melihat wajahnya. Mary langsung menemui salah seorang polisi dan mengatakan penjaga itu berbohong. Kenapa?
Gak ada matahari di malam hari, jadi tidak mungkin matahari menyilaukannya. Penjaga malam itu pasti mengarang cerita untuk melindungi para penjahat, atau dia sendiri juga penjahat. Mark terperangkap, dia berada di ruangan yang terbakar yang sebentar lagi akan hancur oleh api. Satu-satunya jendela di ruangan itu terlalu tinggi, tidak ada apapun yang bisa dipanjat. Mark tidak punya tali, tangga, atau alat lain yang bisa membantunya. Ditambah lagi, pintu ruangan itu tidak terpasang. Apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup? Tidak ada yang menolong Mark, tapi dia berhasil Halo Sobat Sisi Terang, waktunya latihan otak rutin kita. Semoga kamu sudah siap ya. Ayo mulai. Patrick menelpon polisi. Pria itu tampak sangat khawatir. Istri saya Victoria membawa anjing kami berjalan-jalan sore tadi. Beberapa jam yang lalu anjing kami kembali sendirian. Saya tidak tahu kemana perginya Vicky. Polisi menanyai para tersangka, yakni orang-orang yang sering terlihat di dekat rumah Patrick. Kusamar mengatakan dia menonton TV sepanjang hari. Saya sedang sibuk mengantar surat, kata si tukang pos. Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama di daerah ini, dan saya tidak melihat apa-apa. Dan Pak Thomas mengatakan kepada polisi bahwa dia WFH di rumah. Detektif itu langsung tahu salah satu dari mereka berbohong. Siapa ya? Si tukang pos. Lengan bajunya sedikit robek dan ada bekas gigitan anjing di tangannya. Ditambah lagi, kamu lihat bulu hitam di kaki celananya? Anjing Victoria mungkin berusaha melindungi wanita itu. Peter lulus dari Akademi Kepolisian dan mulai bekerja sebagai detektif magang. 1 minggu di pekerjaan barunya, Peter sudah mendapatkan kasus rumit pertama yang harus dia tangani. Salah satu rekannya sedang menyelidiki serangkaian kejahatan yang berhubungan dengan penyelundupan. Dia hampir memecahkan kasus tersebut, namun beberapa hari yang lalu, wanita itu menghilang. Peter mengunjungi lokasi terakhir di mana rekannya itu terlihat dan menemukan sebuah catatan. Peter mendapatkan 3 orang tersangka. Bill, seorang manajer di sebuah perusahaan minyak, Todd, seorang penjual perhiasan, dan John, seorang dealer mobil. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya rekan Peter? Peter berhasil membuktikan bahwa dia layak mendapatkan rencana detektifnya. Pria itu membalikan pesan tersebut dan mencoba membacanya. Anehnya, huruf-huruf itu membentuk kata-kata yang cukup jelas. Bill is boss, he sells oil. Pak White, seorang pengusaha kaya menghilang dari kamar tidurnya. Namun dia berhasil meninggalkan sebuah catatan. Bunyinya, tanggal 1 Juli, 4 Januari, 1 Desember, 8 Februari. Polisi menanyai orang-orang yang ada di rumah pada saat itu. Judy, istri Pak White berkata, "Aku terkejut, suamiku selalu sangat berhati-hati. Sayangnya aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang pergi menginap di rumah orang tuaku." Logan, sekretaris Pak White, mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengerjakan laporan untuk atasannya dan tidak meninggalkan ruang kerjanya. Dan Rose, putri Pak White, menjawab, "Aku sedang ada tamu, kami di kamar terus. Bisakah kamu membantu polisi memecahkan kasus ini?" Dalang dibalik hilangnya Pak White adalah istrinya sendiri. Tanggal 1 Juli berarti huruf J, tanggal 4 Januari U, tanggal 1 Desember D, dan tanggal 8 Februari Y. Secara keseluruhan bisa dibaca Judy. Julia keluar untuk makan siang di restoran favoritnya. Dia duduk di meja dekat jendela dan meletakkan tasnya di kursi di sebelahnya. Setelah wanita itu memberikan pesanannya kepada pelayan, dia pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Namun saat dia kembali ke mejanya, tasnya sudah terbuka dan dompetnya hilang. Pelayan restoran mengatakan bahwa dia hanya melihat satu orang pria yang melewati mejanya. Pria itu bertubuh pendek dengan tato di lehernya. Dia sepertinya pergi ke teras. Julia bergegas ke sana dan melihat 3 orang duduk di meja mereka.
Dia melihat mereka dengan penuh perhatian dan langsung tahu siapa yang mengambil dompetnya. Siapa pencurinya? Si wanita muda di sebelah kanan. Kamu bisa lihat wig dan beberapa pakaian pria di dalam tasnya. Ditambah lagi, dia mengenakan tertentu